Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani Safitri dari PGSD 4A. Dalam video kali ini, saya akan mengulas mengenai artikel yang telah saya buat yang berjudul Analisis Peranan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Demokrasi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebelum kita bahas apa saja sih peranan mahasiswa dalam pelaksanaan demokrasi, kita bahas terlebih dahulu apa itu demokrasi. Nah, teman-teman, ada yang ingat gak nih apa itu demokrasi? Ini pelajaran SMA loh. Nah, demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Atau secara sederhana bisa diartikan dengan pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam hal ini rakyat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan itu sendiri, seperti dalam pemilihan kepala pemerintahan, dalam pembuatan aturan, itu harus melibatkan rakyat dan dibuat untuk kepentingan atau kebutuhan rakyat itu sendiri. Nah, untuk demokrasi yang dianut oleh negara kita tercinta yakni Indonesia adalah demokrasi berlandaskan Pancasila. Artinya, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilandaskan pada sila-sila Pancasila, yaitu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada beberapa unsur dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum yang bebas, terus persamaan antara hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah pemerintahan di bawah kontrol masyarakat. Nah, demokrasi Pancasila pun memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar. Prinsip yang pertama ada prinsip kebebasan atau persamaan. Jadi, prinsip kebebasan atau persamaan ini menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan demokrasi. Artinya, warga negara di Indonesia memiliki hak yang sama di mata pemerintahan, terlebih di mata hukum. Jadi, tidak ada yang namanya hukum itu tumpul ke atas, sedangkan tajam ke bawah. Meskipun dalam pelaksanaannya di luar sana mungkin pelaksanaannya tidak seperti itu gitu. Terus prinsip yang kedua ada kedaulatan rakyat. Hakikat dari kedaulatan rakyat ini adalah kebijakan yang dibuat adalah atas kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Jadi dalam kedaulatan rakyat ini ada dua pencapaian yang ingin dicapai. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa menjadi sangat kecil, dan yang terakhir adalah kepentingan rakyat terhadap tugas-tugas pemerintahan menjadi lebih terjamin. Hal itu bisa terjadi karena rakyat ikut disertakan secara aktif dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, atau dalam pelaksanaan pemerintahan. Dan prinsip yang terakhir adalah pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip-prinsip. Satu, prinsip adanya jaminan terhadap hak-hak minoritas. Jadi, bukan hanya masyarakat mayoritas saja yang menjadi dominan, tetapi juga hak-hak dari masyarakat yang minoritas juga harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan sosial atau kecemburuan sosial antar satu dan lainnya. Dan prinsip yang terakhir adalah pemerintahan yang bertanggung jawab dan terbuka dengan mengedepankan prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip adanya hak-hak dan jaminan terhadap masyarakat minoritas. Jadi bukan hanya hak dari masyarakat mayoritas saja yang diperhatikan, tetapi juga harus mengedepankan atau memperhatikan hak dari masyarakat minoritas. Terus yang kedua yaitu prinsip hukum. Jadi prinsip hukum ini masyarakat memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak ada yang namanya hukum itu
tumpul ke atas sedangkan tajam ke bawah gitu. Jadi semua masyarakat mempunyai hak yang sama. Semisal mereka salah ya divonis sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu anak pejabat atau apa gitu. Yang ketiga yaitu sistem dwipartai atau multipartai. Nah, untuk ini di Indonesia sudah terjadi ya, seperti dalam pemilihan umum itu terdapat banyak sekali partai yang ikut berpartisipasi atau ikut andil di dalamnya. Jadi tidak hanya terdiri dari satu partai saja. Jadi suatu pemerintahan tidak hanya diisi oleh orang yang berasal dari satu partai tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa saja sih peranan mahasiswa dalam pelaksanaan demokrasi. Yang pertama bisa dilihat dari lingkungan fakultas. Di lingkungan fakultas, terlebih di dalam kelas, kita sering diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan mahasiswa atau bahkan dengan dosen, baik itu di dalam kelas atau di luar kelas, untuk membahas pelajaran atau di luar pelajaran. Nah, hal tersebut bisa dimanfaatkan mahasiswa sebagai ajang untuk melatih diri agar bisa berpikir kritis dan memberikan respon terhadap gejala sosial yang tengah terjadi di lingkungan kita. Dari diskusi itu kita dapat memberikan saran, memberikan kritikan, atau saling bertukar pendapat antara mahasiswa sesama mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen. Nah, dalam hal ini pula mahasiswa diberikan kesempatan oleh pihak fakultas maupun pihak prodi untuk menyampaikan apa saja sih keluh kesah mereka atau kebijakan dari prodi yang kurang berkenan di hati mahasiswa. Nah, itu bisa disampaikan oleh mahasiswa kepada pimpinan fakultas maupun pimpinan prodi. Nah, dari hal ini pula dapat menunjukkan bahwa segala sesuatu atau aturan yang dibuat oleh fakultas tentunya melibatkan mahasiswa sebagaimana pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Yang kedua yaitu di lingkungan luar fakultas. Nah, untuk di lingkungan luar fakultas ini biasanya mahasiswa lebih condong ke organisasi. Di lingkungan luar fakultas ini mahasiswa biasanya berdiskusi dengan mahasiswa dari jurusan lain mengenai permasalahan sosial atau gejala sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, seperti berdiskusi mengenai kebijakan kampus, apakah ada atau tidaknya kebijakan kampus yang memang dirasa perlu didiskusikan atau perlu dibahas dengan mahasiswa dari jurusan lain. Terus juga berdiskusi mengenai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan jadi biasanya mahasiswa sebelum menyuarakan dengan lantang suaranya atau pendapatnya, mereka terlebih dahulu melakukan kegiatan diskusi antar sesama mahasiswa dalam satu universitas ataupun luar universitas. Mereka juga melakukan konsolidasi antar sesama mahasiswa. Hal ini dikarenakan agar apa yang mereka suarakan atau apa yang mereka sampaikan memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Jadi tidak hanya omong kosong atau omong belaka. Seperti dalam aksi RUU KUHP dan Omnibus Law kemarin. Jadi mahasiswa Unisula sebelum turun aksi ke jalan, mereka melakukan konsolidasi antar beda fakultas, antar sesama mahasiswa yang beda fakultas di Universitas Sultan Agung, dan juga mereka mengkaji mengenai kebijakan atau aturan-aturan yang hendak diterapkan oleh pemerintahan. Nah, dalam hal ini mahasiswa mampu memerankan peran mahasiswa itu sendiri, yaitu sebagai agent of change atau agen perubahan. Dan contoh peranan mahasiswa dalam pelaksanaan demokrasi yang terakhir adalah pemilihan ketua BEM, pemilihan ketua HIMA, dan pemilihan ketua organisasi lainnya. Di mana dalam pelaksanaan ini adalah untuk kepentingan bersama, atas kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.
Demikian ulasan mengenai artikel yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.